salah satunya di antara teman-teman sudah punya capres enggak? Ya, saya kira mungkin sebagai pembukaan itu saya sampaikan. Selanjutnya kami kembalikan ke moderator dalam hal ini Bung Cahyadi ya. Silakan. Belum keluar suara ya? Mas Cahyadi belum di-unmute, Mas. Ya. Belum ya, oke. Sudah? Sudah. Selamat pagi teman-teman sekalian. Pagi ini semoga semua masih fresh. Kita seperti kita ketahui bahwa kita itu adalah pelaku sejarah, yaitu anak-anak mesin Trisakti, pelaku sejarah dan pengamat sejarah ya. Sudah 55 tahun kita mulai itu di Trisakti mulai tahun antara 67, 68 sampai mungkin tahun 80 lah ya, kita kira-kira pelaku sejarah. Setelah itu ya kita menjadi mungkin masih ada yang aktif jadi dosen dan sebagainya, atau jadi bahkan ada sekretaris jurusan dan sebagainya. Dan tentunya kita melihat sendiri kan Trisakti dari masa jaya sampai masa perpecahan, masa kemunduran, dan sekarang sedang masa rekonsiliasi. Nah, dalam hal ini kita punya satu tokoh yaitu Mas Otto Munaf Iskandar alias Bob, ya, yang akan mencoba merangkum sejarah itu semua, baik sebagai pelaku, pengamat, maupun memberikan inspirasi kepada kita semua mengenai kira-kira idenya apa yang kita bisa lakukan. Nah, Mas Otto ini kalau nggak salah, kalau dengan angkatan saya itu beda 5 tahun ya, 4 tahun. Tahun berapa Mas Otto? Tahun apa ya? 66. Teknik 06 ya. 06. Kita angkatan 10. Tapi Mas Otto itu bukan hanya di Trisakti. Akhirnya itu Mas Otto itu mencapai gelar doktor di bidang hubungan internasional di Princeton University, USA. Ya, tahun 82. Dan sekarang itu ya sehari-harinya makanan sehari-hari Mas Bob itu selain makanan dari negara-negara banyak negaranya dikelilingi, tadi dikatakan 108. Makanan sehari-hari Mas Bob itu adalah masa-masa internasional, consultant management, business, license officer untuk international relation and cooperation, juga dosen di mana saya nanti Bob akan jelaskan, juga kandidat guru besar, senior director CAG, Confederation of Asian Journalists, International Relation, person in charge untuk foreign ambassador related with national press days. Ini banyak sekali nih. Waduh, ini bisa 10 menit sendiri nih. Terus Hari Pers Nasional and Special LO for International Trade, dealing with transaction. Jadi ada juga bisnisnya ya, Mas Bob ya. Ya. Sebagai dosen tamu di beberapa perguruan tinggi di dalam negeri, juga di luar negeri, ya, misalkan Malaysia, Thailand, dan sebagainya. Jadi kita coba dengarkan Mas Otto, Bang Otto, ya saya sebutnya Bang Otto ya, mungkin lebih enak ya nyebutnya. Akan coba memberikan inspirasi, ide-ide kepada kita semua
dengan judulnya adalah Saatnya untuk Maju dan Terus Maju Trisakti. Itu adalah judulnya. Silakan Bang Oto. Ya, terima kasih Pak Moderator, Pak Cahyadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi teman-teman sekalian. Saya kesempatan ini sesuai dengan judul dari skrip yang tadi sudah disampaikan secara oral oleh Pak Moderator, yaitu mengenai Trisakti. Nah, saya mungkin banyak mengupas ini dari masalah-masalah yang tidak dari internalnya Trisakti, tapi lebih banyak dari mungkin pandangan orang luar terhadap Trisakti. Teman-teman sekalian, kita semua tahu kalau Trisakti itu dulu beberapa dekade itu pernah menjadi satu universitas yang sangat diandalkan, dibanggakan oleh kita semua, masyarakat Indonesia. Nah, sekarang ini yang menjadi masalah yang akan saya singgung pada kesempatan ini adalah bagaimana kejayaan, kalau boleh dikatakan demikian, Trisakti itu bisa kembali lagi, comeback. Nah, kita semua juga sudah sering mendengar bagaimana Trisakti itu sekarang itu sepertinya kok tidak terlalu menjadi perhatian dari banyak orang, terutama para orang tua yang sangat mendambakan putra-putrinya itu bisa sekolah di Trisakti dulu itu. Nah, ini bisa kita lihat bagaimana rasa tidak puasnya atau rasa terkejutnya dari kita ini sebagai alumni ataupun fresh graduate maupun dari mahasiswa ataupun juga dari calon-calon mahasiswa. Nah, teman-teman sekalian, dulu kesan orang itu terhadap Trisakti luar biasa. Banyak orang berminat sekali masuk di Trisakti. Banyak juga komentar-komentar yang mengatakan masuk Trisakti itu susah, gak gampang. Mahal lagi kan. Tapi setahu saya ya tidak begitu. Yang penting mungkin bisa lulus tes, akan nilainya baik, insya Allah diterima. Nah, sekarang ini kita lihat Trisakti itu kok sepertinya tidak sejaya dulu ya. Everybody not speaking too much about Trisakti, tidak banyak lagi dibicarakan. Kita ini alumni dan sebagainya, malah yang sering membicarakan, bertanya-tanya what happened with Trisakti kita. Kemudian ada juga informasi yang menyatakan Trisakti itu ratingnya anjlok. Gitu. Teman-teman langsung spontan, itu anjloknya sumbernya dari mana yang memberitakan itu. Dicek dulu dong gitu. Tapi kita harus sadari, kenyataannya memang not all sekarang ini. Tidak banyak lagi orang membicarakan Trisakti. Dan masalah-masalah yang kita dengar internal Trisakti antara yayasan, kemudian pengelola, itu juga banyak masalahnya. Sampai sekarang ini mungkin masih berlanjut ya. Masalah-masalah yang tidak menjadikan suatu kesepakatan untuk benar-benar sepakat untuk membangun Trisakti seperti halnya dulu itu. Ya, banyak usaha untuk mendamaikan dan sebagainya, tapi sepertinya masih sulit. There is two chance, opportunity, they can meet together. Susah sekali bertemu mungkin sering, apakah itu langsung atau menggunakan teman-teman
yang menjadi perantara dan sebagainya. Tapi sepertinya keinginan untuk memajukan itu sepertinya ya saya melihatnya tidak maksimal. Pengelola instansi melaksanakan mengelola universitas. Yayasan ya mempertahankan asetnya supaya jangan sampai berkurang atau dan sebagainya. Nah, melihat daripada itu, kita sulit ya, kalau saya lihat, untuk misalnya ikut cawe-cawe atau memberikan saran atau masukan kepada pengelola terutama, maupun juga kepada yayasan. Bagaimana ini Trisakti supaya bisa comeback seperti awalnya yang pernah menjadi jaya dan idaman masyarakat. Nah, pada kesempatan ini saya melihat barangkali ini satu hal yang mungkin dalam arti memberikan pengaruh atau influence ya agar banyak masyarakat nanti akan menanyakan what happened dengan Trisakti ini. Kok sepertinya tidak sehebat dulu ya, sehingga mereka banyak yang dulu pernah berbeda masuk Trisakti pindah ke universitas lain. Saya melihat teman-teman harus ada suatu manuver, suatu gerakan mungkin yang sifatnya mengekspos Trisakti ini. Mengekspos dalam arti membicarakan, menanyakan, atau kalau boleh agak lebih sedikit masalahkan why this Trisakti like this. Kenapa bisa seperti ini? Nah, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan pada teman-teman kita, teman-teman yang di luar yang tidak dalam masuk di jajaran formal yayasan maupun pengelola, mungkin bisa memanfaatkan akses atau channel-channel di luar yang bisa mempengaruhi atau bisa memberikan image tentang Trisakti. Dengan adanya media sosial, keberanian kita menampilkan satu skrip, tadi sudah disinggung oleh moderator, bagaimana kita bisa menyampaikan hal ini kepada masyarakat. Ya, nanti akan mendapat tanggapan dan sebagainya. Kita lihat, dengan sering melakukan seperti itu, saya berpikir masalah ini akan tumbuh berkembang. Dalam arti question mark. What actually happened to Trisakti? Nah, dengan kita lakukan itu dengan melalui medsos, beberapa medsos, kita harapkan ada dampak sosial, bukan dampak psikologis terhadap masalah Trisakti ini. Nah, kemudian juga kaitan dengan misalnya kerjasama. Kalau kerjasama dengan luar, universitas di luar negeri, tentu harus ada formal to formal, ya. Official to official. Tapi paling tidak jalur-jalur ini bisa kita kembangkan, misalnya dari teman-teman PMU atau alumni yang punya akses, kita bicarakan dengan para duta besar di sini. Minta duta besar barangkali bicara di Trisakti, atau kita bisa mendatangi duta besar untuk membicarakan atau menyinggung masalah Trisakti ini. Nah, ini kan banyak kemungkinan untuk itu, ya kan? Termasuk juga dengan kedutaan asing, badan-badan dunia, maupun konsultan-konsultan asing. Jadi hal ini sepertinya saya sampaikan mengikuti jalur-jalur informal, tidak formal. Kecuali kalau memang bagian humas Trisakti bisa ada teman-teman yang punya akses kepada yang bersangkutan untuk diajak bicara. Ya, then we have to do something. Kalau kita lihat dari internalnya, mungkin sulit ya. Saya terus terang teman-teman agak sulit melihat kemungkinan itu. Karena itu sepertinya udah kayak kaku gitu ya, kayak rigid ya. Ada usaha untuk melibatkan pemerintah dan sebagainya. Sepertinya until now tidak ada sesuatu yang bisa disampaikan secara real. Oh, kita harus lakukan ini, kita harus lakukan begini. Masing-masing itu mempertahankan
kok boleh saya katakan apa pendirian atau egoisme yang masing-masing. Oleh karena